Halo Pak Ferdi, salam sejahtera. Saya dengan Muhammad Cahyadi. Vlog saya saat ini akan menjelaskan tentang perdagangan manusia. Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB mengartikan perdagangan manusia sebagai upaya perekrutan, pemindahan, penampungan, serta penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau dengan bentuk paksaan-paksaan lainnya. Perdagangan manusia merupakan kejahatan dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Kasus perdagangan manusia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Perdagangan manusia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan tragedi-tragedi terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Pada praktek perdagangan manusia, umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Mereka merupakan kelompok rentan yang sering kali dijadikan sasaran empuk para trafficker. Perdagangan manusia tidak lagi mengenal batas wilayah, baik antar kota provinsi di Indonesia maupun antar negara. Namun dalam hal tersebut tidak lagi menjadi sesuatu yang dipaksakan untuk saat ini dan cenderung menjadi mata pencarian bagi beberapa orang. Saya akan menjelaskan salah satu kasus yang sedang marak di era saat ini. Seperti yang kita tahu, dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana ekonomi suatu negara mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan sektor perusahaan juga mengalami kerugian. Perusahaan pun dengan sigap melakukan beberapa langkah agar dapat menopang bisnis dan terus berjalan di tengah pandemi, dengan salah satunya memotong gaji karyawan agar seluruh operasional perusahaan berjalan dengan baik bersamaan dengan kondisi pandemik saat ini. Melakukan PHK, bahkan kasus yang paling memprihatinkan adalah perusahaan gulung tikar akibat tidak ada keuntungan yang didapatkan akibat pandemi ini. Dengan adanya PHK besar-besaran, mengakibatkan orang-orang kehilangan pendapatan. Sehingga, orang-orang akan mencari segala bentuk pekerjaan yang ada agar bisa mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Umumnya, yang menjadi korban perdagangan manusia adalah perempuan, di mana perempuan adalah objek paling mudah menjadikan korban perdagangan manusia. Contohnya ialah seperti wanita pemandu lagu, atau bahkan wanita pemuas seksual. Dan yang seperti kita ketahui, perdagangan manusia dengan melalui prostitusi memiliki organisasi atau kelompoknya sendiri. Seperti terdapat mucikari, penyediaan tempat, dan jaringan-jaringan penjualan perempuan baik secara di dalam negeri hingga ke luar negeri. Perihal ini tentunya bertentangan oleh norma-norma baik hukum maupun agama. Agama sejatinya adalah mengajarkan kebaikan, terutama untuk wanita dalam menjaga kesuciannya. Agama Islam mengatakan bahwa wanita merupakan sumber daya manusia yang potensial untuk melahirkan surga atau kesejahteraan. Seperti yang umat Islam sering dengar, bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jika sumber daya ini diporak-porandakan lewat kemasan yang baik dan bertujuan untuk kepentingan tertentu, maka kaum wanita bukan lagi memiliki surga di telapak kakinya, melainkan neraka. Namun, kembali kepada inti permasalahan perdagangan manusia, dalam hal ini setiap individu memiliki kebimbangan dikarenakan masa pandemi ini. Di satu sisi mereka tidak mau melakukan hal yang ditentang oleh hukum maupun agama. Namun, di lain sisi mereka membutuhkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar kita dapat melalui masa pandemi ini dengan ditemukannya vaksin agar kehidupan kembali berjalan dengan normal, sehingga kasus yang saya jelaskan bisa terminimalisir karena perusahaan telah kembali beroperasional sehingga membutuhkan pekerja sebagai sumber daya. Sekian vlog dari saya mengenai perdagangan manusia. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.